Gus Ikdam. Oh alah, ya 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 ya. Ini toh jamaah ngaji versi DJ. Apa yang mau dibanggakan? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Teman-teman, kemarin itu pas rutinan malam Jumat ya, Gus Ikdam ini kedatangan tamu spesial teman-teman, yaitu cucunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ini datang ke tempatnya Gus Ikdam ya, ikut sholawatan, membaca Maulid Simtuduror di tempatnya Gus Ikdam teman-teman ya. Dan seperti inilah cara Gus Ikdam menyambut tamu istimewa itu teman-teman ya. Bukan karena apa-apa, tapi karena Gus Ikdam memang mencerminkan orang Jawa itu kalau masih muda ya seperti ini. Ketika kedatangan tamu, tamunya dipersilahkan, pengennya didudukkan di tengah, di kursi yang paling tinggi. Tetapi ya cucunya Syekh Abdul Qadir ini juga tidak mau, belum berkenan teman-teman ya. Dan Gus Ikdam juga memaksa. Saya rasa sikapnya Gus Ikdam seperti ini patut diacungi jempol teman-teman. Karena ya seperti inilah orang Jawa. Adab sopan santunnya dijaga dengan orang yang lebih tua, dengan orang yang lebih berilmu, dengan orang yang lebih terhormat. Jadi menjaga sikap ya. Seperti inilah Gus Ikdam. Dan ini juga sebagai contoh kepada generasi muda kita teman-teman. Contoh yang baik untuk generasi kita, terutama di Jawa Timur ya, di Karanggayam, di Blitar, ini contoh yang baik. Tetapi bagi orang-orang selain Jawa Timur, biasanya nggak suka. Contohnya ini, dari Ridho Ahmad. Namanya sih sebenarnya nama-namanya orang Islam ya, Ridho Ahmad, Ridho Ahmad. Sepertinya orang Islam, tetapi kita lihat dulu bagaimana komentarnya. Oh alah, ini toh jamaah ngaji versi DJ. Apa yang mau dibanggakan? Sepertinya orang ini mendengarkan sosok Gus Ikdam dari mulut orang lain, bukan dari mata kepala dia sendiri untuk melihat bagaimana sih tentang Gus Ikdam. Dan orang kalau mendengarkan Gus Ikdam dari mulut orang lain, apalagi mulut itu tidak suka dengan Gus Ikdam, maka yang ditangkap oleh telinganya Ridho Ahmad ini ya berita-berita buruk yang disampaikan oleh mulut itu, teman-teman. Jadi kalau Ridho Ahmad ini kok langsung nyeletuk bilang ngaji versi DJ, apa yang mau dibanggakan? Berarti dulunya orang ini tidak mengenal Gus Ikdam, sekalinya kenal dari mulut orang yang tidak suka. Akhirnya kalimatnya, komentarnya, ini komentar-komentar hujatan teman-teman ya. Apa yang mau dibanggakan? Kita lihat dari Ridho Ahmad ini sebenarnya siapa sih dia? Oke, ya seperti itulah ya, pekerjaannya juga itu. Oke, tapi teman-teman, apa sih yang perlu dibanggakan dari Gus Ikdam? Saya sebagai jamaah online aja ya. Jamaah onlinenya Gus Ikdam, ini melihat Gus Ikdam sebagai sosok yang bisa dibanggakan. Terutama untuk perubahan anak-anak nakal di daerah Blitar, teman-teman. Karena apa? Orang-orang atau anak-anak di Blitar yang nakal-nakal, suka minum minuman keras, suka ngepil ya, pakai obat-obatan, itu banyak yang bertaubat jalaran atau lantaran Gus Ikdam. Kalau kalian belum tahu caranya Gus Ikdam menasehati para garangan ya, anak-anak muda yang nakal, ini istilahnya Gus Ikdam loh ya, garangan. Dan yang dikatakan garangan juga nggak marah karena memang itu bahasa gaulnya mereka. Gus Ikdam ini kalau kalian belum tahu, Gus Ikdam adalah dai muda. Karena masih muda, dia tahu bagaimana cara mendekati anak-anak muda lainnya. Apalagi yang sifatnya masih amburadul, karakternya buruk karena pengaruh miras ataupun obat-obatan terlarang. Tapi Gus Ikdam bisa mendekati mereka dengan caranya Gus Ikdam.
mendirikan majelis ilmu, majelis sholawat yang dulu itu karena ya mungkin karena Gus Ikdam belum terkenal, jamaahnya cuma 7, terus bertambah sedikit demi sedikit hingga akhirnya lebih dari 6 tahun berarti sekarang ya, ini jamaahnya sudah ribuan yang datang ke tempatnya Gus Ikdam. Itu pencapaian yang luar biasa, tetapi tujuannya Gus Ikdam bukan untuk mendapatkan uang dari ngajinya, bukan teman-teman. Gus Ikdam ini pengennya mengumpulkan anak-anak, ini dinasehati, dikasih sedikit ilmu, sedikit demi sedikit ilmu dari Al-Quran, ilmu dari hadisnya Kanjeng Nabi, sedikit-sedikit. Loh, ada yang bilang biasanya, itu ngaji apa? Kok cerita terus? Nggak ada ilmu yang disampaikan dari ayat-ayat Al-Quran, atau sedikit sekali dari hadisnya Rasulullah. Ya memang seperti ini cara dakwahnya. Memang seperti ini teman-teman. Kalau terlalu banyak dikasih nasihat tentang Al-Quran, tentang hadis, anak-anak yang terbiasa mabok, terbiasa ngefly, ya nggak suka dengan Gus Ikdam. Harus dikasih ilmu pelan-pelan. Seperti halnya kalian dulu ketika sekolah. Kecil ya, ketika kalian waktu kecil, nggak mungkin kan ketika kalian TK atau SD kelas 1 langsung dikasih ilmu tentang biologi, ilmu tentang hitung-hitungan yang rumit, kan enggak. Pasti ada tahapan-tahapannya juga. Ilmu penjumlahan mulai dari 1+1 berapa, hingga akhirnya kalian bisa sepintar sekarang. Bukan berarti kalau sudah pintar menghujat Gus Ikdam. Gus Ikdam juga seperti itu, cara menasehati para garangan. Dinasehati sedikit demi sedikit. Seminggu 2 kali teman-teman ya, hari Senin malam Selasa dan juga Kamis malam Jumat. Rutinannya Gus Ikdam seminggu 2 kali. Dan ketika menasehati ada sedikit yang disampaikan referensinya dari ayat-ayat Al-Quran dan juga dari hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu memang sangat-sangat berdampak. Dan kami bangga apabila Ridho Ahmad ini menanyakan apa yang mau dibanggakan. Itulah yang ingin kami sampaikan. Beliau, Gus Ikdam, bisa membantu mentaubatkan anak-anak muda yang nakal. Sehingga apa? Kriminalitas di daerah tersebut bisa berkurang, teman-teman. Jadi yang dibanggakan itu ada. Anda saja yang belum tahu apa yang bisa dibanggakan dari Gus Ikdam. Karena Anda nggak suka. Sekalinya Anda nggak suka dengan Gus Ikdam, ya kalian akan membencinya, kalian akan mencacinya. Dan karena komentarnya Ridho Ahmad yang nyelengit itu, yang menyakiti hati jamaah itu, hingga akhirnya ada jamaahnya Gus Ikdam yang membalas dengan sedikit kasar teman-teman ya. Jadi si Rodis Al-Fiqih ini ngomong, pantesan jadi kuli pabrik. Lawang ngaji ya di paidu, keneng laknat mari-mari kowe. Pantesan menjadi kuli karena orang ngaji saja dikomentari, dihujat ya. Ya didoakan mendapatkan laknat. Oh, jangan ya, jangan ya Bang Rodis, jangan didoakan mendapatkan laknat ya. Kita doakan saja si Ridho Ahmad ini taubat juga, Dan meskipun kuli pabrik ya jangan gitulah, itu profesi ya. Enggak semua kuli pabrik itu omongannya jelek seperti Ridho Ahmad ini, enggak. Enggak semua Gus omongannya juga bagus, enggak juga. Kalian pernah tahu itu juga ya. Jadi tolong masalah profesi, kulilah apa, itu hanyalah profesi. Tempatnya orang mencari uang. Enggak usah disenggol-senggol masalah kuli pabriknya. Karena yang rusak dari Ridho Ahmad ini adalah hatinya. Hatinya sudah terlanjur benci dengan Gus Ikdam. Mungkin di tempatnya si Ridho Ahmad ini nggak ada anak-anak nakal yang perlu dinasehati seperti halnya di daerah Blitar, tempatnya Gus Ikdam. Jadi wajar saja kalau Ridho Ahmad ini tidak bisa melihat apa yang perlu dibanggakan dari sosok Gus Ikdam. Sedangkan kita, orang-orang yang di sekeliling kita ini masih banyak preman-preman, anak-anak muda yang suka mabuk-mabukan, suka ngefly. Kita jadi bangga karena apa? Anak-anak nakal itu ketika mau datang ke tempatnya Gus Ikdam, mereka pelan-pelan bertaubat. Pelan-pelan mereka insaf. Pelan-pelan kita juga diuntungkan. Karena lingkungan kita yang sebelumnya lingkungannya buruk, tempatnya anak-anak mabuk,
sekarang lingkungan kita menjadi lingkungan yang penuh dengan anak-anak remaja yang suka sholawatan. Anak-anak remaja yang suka dengan Gus Ikdam. Jadi kalau ada yang tanya seperti Ridho Ahmad, apa yang perlu dibanggakan dari sosoknya Gus Ikdam? Banyak. Anda saja yang belum tahu.